Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Pipit Handayani, teman belajar matematika. Nah, pada video kali ini aku akan bahas tentang persamaan lingkaran dan videonya akan aku bagi dalam beberapa part khusus untuk membahas persamaan lingkaran. Oke, kita masuk yang pertama, pengertian lingkaran. Jadi, apa itu lingkaran? Nah, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Oke, boleh teman-teman perhatikan ilustrasi gambar berikut ini ya. Kita anggap ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Titik A dan B memiliki jarak yang sama dengan titik tertentu. Nah, tidak hanya A dan B ya, tapi seluruh titik yang berada di lingkaran ini. Dia memiliki jarak yang sama dengan titik tertentu. Nah, titik tertentu itu disebut dengan pusat lingkaran. Jadi, ini disebut dengan pusat lingkaran, dan jarak yang sama itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Jadi, dari pusat lingkaran ke keliling lingkaran, itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya kita masuk kepada persamaan lingkaran. Yang pertama, persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Boleh teman-teman perhatikan ilustrasi gambar berikut. Lingkaran ini memiliki pusat 0,0 yaitu titik O. Dan kita tarik garis dari titik O ke keliling lingkaran, itulah yang disebut dengan R tadi ya, jari-jari. Titik yang berada di keliling lingkaran, kita anggap dia adalah titik X, Y. Sekarang pertanyaannya, berapakah panjang R? Atau berapa panjang ruas garis OT? Untuk menjawab itu, kita lihat ini. Kita tahu bahwa titik T itu absisnya adalah X, dan ordinatnya adalah Y. Untuk mencari nilai R, maka perhatikan segitiga oren. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras. Sehingga kita peroleh R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan bisa kita tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan jari-jari 5 adalah, kita tahu ya, persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita substitusikanlah jari-jarinya yang 5 tadi ke dalam persamaan, sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Inilah persamaan lingkarannya. Paham ya? Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik T 1,-2 adalah, oke, ilustrasinya seperti ini ya, lingkarannya berpusat di 0,0 dan melalui titik T 1,-2, berarti absisnya adalah 1 dan ordinatnya adalah negatif 2, dan kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran. Ingat, persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti kita butuh R, sementara kita belum ketemu R-nya. Bagaimana untuk menemukan R? Maka substitusilah titik ini, X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2 ke dalam persamaan kita, sehingga kita memperoleh nilai R kuadrat adalah 5. Jadi, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Selanjutnya, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Oke, teman-teman boleh perhatikan di sini. Ingat ya, ketika kita menemukan persamaan bentuk seperti ini, berarti kita tahu pusatnya adalah 0,0. Oke, terjawab satu soal ya, tentukan pusat. Maka pusatnya adalah 0,0. Untuk jari-jari, ingat ini siapa? Ini adalah R kuadrat. Maka R saja adalah akar dari 16. Berapa akar 16? Yaitu plus minus 4. Ingat, karena R adalah besaran jarak, maka R itu bernilai positif. Maka kita ketemu nilai jari-jarinya adalah 4. Kita lanjut. Yang berikutnya, kedua, persamaan lingkaran dengan pusat A, B, dan jari-jari R. Oke, perhatikan lingkaran berikut. Tidak selamanya lingkaran itu berpusat di 0,0. Ada kalanya dia berpusat di selain 0,0. Kita anggaplah pusatnya itu adalah A, B. Nah, dari titik P, pusat lingkaran, kita tarik sebuah garis ke keliling lingkaran, itu yang disebut dengan R. Dan kita anggap titik yang berada di keliling lingkaran itu adalah titik X, Y. Oke, pertanyaannya, berapakah nilai R? R itu tentu adalah panjang ruas garis si PT, atau boleh kita sebut jarak antara P ke T, itu adalah R. Maka jarak antara dua garis, rumusnya apa? Kita tahu ya,
akar dari X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan untuk dua titik ini. Nah, apabila kedua ruas kita kuadratkan, maka kita peroleh R kuadrat sama dengan, karena dikuadratkan yang di sebelah kanan, tentu akarnya hilang. Maka tinggallah X kurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Boleh kita tulis dalam bentuk seperti ini. Jadi inilah bentuk dari persamaan lingkaran dengan pusat A, B, dan jari-jari R. Jadi rumus ini kita peroleh dari jarak antara dua titik. Nah, sekarang ilustrasi berikutnya adalah seperti ini. Jadi untuk menentukan nilai R, tidak hanya jarak antara dua titik, tapi teman-teman boleh perhatikan segitiga berikut yang biru, yaitu segitiga TPQ ya, atau PQT. Dan itu adalah segitiga siku-siku di Q. Nah, ingat, untuk segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Maka R kuadrat itu adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu berapakah nilai PQ. Lihat ya teman-teman, PQ itu adalah sepanjang X dikurang sepanjang A. Ya kan? Berarti X dikurang A. Dan QT itu juga sama, sepanjang Y dikurang sepanjang B, atau TX dikurang dengan QX. Nah, kita peroleh Y dikurang B. Maka R kuadrat itu adalah X dikurang A dikuadratkan, ditambah Y dikurang B dikuadratkan, sesuai dengan teorema Pitagoras. Sehingga kita peroleh ini kan. Oke, jadi itulah asal-usul dari persamaan lingkaran dengan pusat A, B, dan jari-jari R. Nah, sekarang bentuk ini kita selesaikan. Oke, kita jabarkan, maka kita akan peroleh X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat. Cara mudah mengingatnya seperti ini. Yang pertama, kuadratkan yang di depan, X kuadrat. Lalu 2 dikali depan dikali belakang, berarti 2 dikali X, 2X dikali min A min 2AX. Lalu kuadratkan yang di belakang. Ingat, tanda harus masuk ya, berarti negatif A dikuadratkan adalah positif A kuadrat. Selanjutnya, Y dikurang B dikuadratkan itu adalah Y kuadrat kurang 2BY ditambah B kuadrat dan negatif R kuadrat. Jadi R itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga tandanya berubah dan ini sama dengan 0. Jadi persamaan ini kalau aku susun bentuknya seperti ini. Ya, nah sekarang perhatikan, jika min 2AX ini kita misalkan dengan A, maka A besar adalah min 2A kecil. Lalu min 2B kita misalkan dengan B besar. Dan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat itu adalah C besar. Maka persamaan yang ini akan menjadi ini. Ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX. Ingat, A itu adalah min 2A berubah menjadi A. Lalu min 2B berubah menjadi BY. Lalu A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat berubah menjadi C. Sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, sampai di sini aku berharap teman-teman hafalkan ini ya. Dan yang di kotak biru juga harus dihafalkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik T 2,-1 dan jari-jari 3. Jadi ini adalah pusatnya. Berarti ini A, B ya. Berarti A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 1. Dan jari-jari adalah 3. Oke, ingat, yang ditanya adalah persamaan lingkaran. Ingat, apa bentuk umum persamaan lingkaran kita? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita butuh A besar, B besar, dan C besar. Sementara yang ada baru A kecil dan B kecil. Untuk itu kita ingat rumusnya. A besar adalah min 2 A kecil. Ya, berarti A besar itu min 2 A kecilnya. Substitusi, ganti nilai A kecil ini dengan A kecil yang di sini ya. Berarti min 2 dikali 2. Maka kita ketemu A besarnya adalah negatif 4. Nah, sekarang B besar. B besar adalah min 2B kecil, maka B besarnya adalah min 2 dikali B kecil. B kecil kita adalah min 1. Berarti ini min 1, maka ketemu B besarnya adalah 2. Nah, lanjut C. C adalah A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang R kuadrat. Maka kita substitusikan A kecil kuadrat, berarti min 2 dikuadratkan 4, ditambah B kecil kuadrat, berarti min 1 dikuadratkan adalah 1, lalu dikurang R kuadrat. Ingat, ini R-nya, berarti dikurang 9. Nah, ketemulah C-nya 4 tambah 1, 5, dikurang 9, ketemu negatif 4.
ya. Nah, sekarang kita substitusi ke dalam persamaan. Maka persamaan kita akan menjadi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax. Karena a-nya negatif 4 berarti dikurang 4x. Lalu ditambah by, karena b-nya 2 berarti ditambah 2y. Ditambah c. C-nya adalah negatif 4 dikurang 4 sama dengan 0. Maka inilah persamaan lingkarannya. Paham ya? Oke, kita lanjut soal kedua. Tentukan koordinat pusat dan jari-jari lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 6x ditambah 2y ditambah 6 sama dengan 0. Jadi kebalikan dari soal yang tadi. Berarti yang diketahui oleh soal ini adalah A besar, lalu yang ini adalah B besar, dan ini adalah si C. Nah, yang diminta oleh soal adalah koordinat pusat dan jari-jari. Berarti A kecil, B kecil, dan R. Nah, kita selalu bergerak dari rumus ini ya. Berarti A besar adalah min 2 A kecil. A besarnya berapa? A besarnya negatif 6. Berarti negatif 6 sama dengan min 2 dikali A kecil. Maka A kecil kita adalah negatif 6 per negatif 2. Ketemu A kecilnya adalah 3. Nah, sekarang B besar. B besar adalah min 2 B kecil. B besarnya berapa? B besarnya 2 sama dengan negatif 2 dikali B. Berarti tinggalkan B sendiri, 2 per negatif 2. Ketemulah nilai B itu sama dengan negatif 1. Lanjutnya C. C adalah A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, C-nya berapa? C adalah 6. Maka kita substitusikan C6. A kecil kuadrat. Ingat, A kecil ya, bukan A besar. Berarti A kecil kita 3 dikuadratkan 9. Ditambah B kecil kita negatif 1 dikuadratkan 1 dikurang R kuadrat. Sekarang R ini kita pindah ruaskan. Berarti dia menjadi positif R kuadrat. 9 ditambah 1, 10. Dikurang 6. Karena 6 pindah ruas jadi negatif. Maka R kuadrat adalah 4. Ya, maka R saja plus minus akar 4. R adalah besaran panjang, maka kita ambil yang positif. Akar dari 4 adalah 2, sehingga kita temukan pusatnya adalah 3,-1 dan jari-jarinya adalah 2. Paham ya? Sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,-4, berarti ini adalah A, B, dan melalui titik, berarti ini titik X, Y. Kalau melalui titik berarti kita substitusi. Nah, sekarang persamaan lingkaran kita apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari A besar, kita bisa menggunakan A kecil, ya kan? Berarti A besar adalah min 2 A kecil. Kita ganti nilai A kecilnya menjadi 1, maka ketemu negatif 2. B besar adalah min 2 B kecil, berarti min 2 dikali B kecilnya adalah negatif 4, maka ketemu nilai B besarnya 8. Nah, untuk C, karena tidak ada R, berarti kita nggak bisa mencari C. Jadi, untuk sekarang kita substitusi aja dulu nilai ini, A besar dan B besar. Maka persamaan kita akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX berarti dikurang 2X, ditambah BY berarti ditambah 8Y, ditambah C sama dengan 0 ya. Dan ingat, ini melalui titik ya. Kalau melalui titik berarti kita substitusi. Maka ini jadinya apa? X kuadrat ganti X-nya dengan negatif 3. Berarti min 3 dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Berarti 6 dikuadratkan dikurang 2 dikali X. X-nya negatif 3 ditambah 8 dikali Y. Y-nya 6 ditambah C sama dengan 0. Kita selesaikan. Ini 9 ditambah 36, ditambah 6, ditambah 48, ditambah C sama dengan 0. Oke, ini kalau kita jumlahkan, total seluruhnya adalah 99, ditambah C sama dengan 0. Maka C saja adalah negatif 99. Maka kita substitusi ke dalam persamaan awal kita yang ini. Maka kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX. Karena A besar kita min 2, berarti dikurang 2X, ditambah 8Y, dikurang 99, C kita min 99 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan lingkarannya. Oke, soal terakhir untuk video ini, lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 2Y tambah A sama dengan 0 melalui titik 1,4. Panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, ingat, kalau melalui titik bagaimana? Kita substitusi.
substitusi. Ya, berarti kita ganti persamaan ini menjadi ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah Y-nya 4, 4 kuadrat ditambah 6 dikali 1, dikurang 2 dikali 4, ditambah A sama dengan 0. Oke, 1 kuadrat adalah 1, ditambah 16, ditambah 6, dikurang 8, ditambah A sama dengan 0. Ini totalnya 17, 23 berarti 15 ya. 15 ditambah A sama dengan 0. Berarti A adalah negatif 15. Nah, berarti kita bisa ganti substitusi nilai A yang negatif 15. Maka persamaan kita menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y dikurang 15 sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah berapakah jari-jari? Ingat, untuk menentukan jari-jari berarti itu berhubungan dengan C besar. Apa rumus C besar? A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi kita butuh A kecil, butuh B kecil. Untuk memperolehnya berarti pakai A besar kan? A besar sama dengan min 2A kecil. Berarti A besar kita 6 sama dengan min 2 kali A kecil. Maka A kecil kita adalah negatif 3 karena 6 dibagi negatif 2. B besar adalah min 2B kecil. Berarti B besar kita negatif 2 dan ini min 2 dikali B kecil. Maka B kecil adalah negatif 2 bagi negatif 2. Ketemu 1. Kita substitusikan ke sini. C negatif 15 sama dengan A kecil kuadrat berarti pusat dikuadratkan negatif 3 dikuadratkan adalah 9 ditambah B kecil kuadrat 1 dikuadratkan 1 dikurang R kuadrat. Ingat R pindah ruas berubah menjadi positif 10 ditambah 15. Maka ketemu R kuadratnya 25 dan R adalah plus minus akar 25. Berarti kita ambil yang positif, R-nya sama dengan 5. Jadi panjang jari-jari lingkarannya adalah 5. Sampai di sini paham ya teman-teman semua? Oke, sekian dari aku. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa menjadi teman sharing matematika lebih baik lagi. Oke, aku sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.